kita dengan rahmat Allah kita sudah bisa bersyukur kembali untuk bertemu pengajian-pengajian yang berlalu. Alhamdulillah kita bisa menyambung lagi di kesempatan ini di hari ini. Di kesempatan ini kita hanya memberikan beberapa nasihat berkaitan dengan bab-bab dalam agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya mempelajari ilmu agama itu adalah perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Kalau kehidupan dunia, kita telah menjalaninya dan kita sedang menjalaninya. Maka perkara yang penting bagi kita, kemudian kalau kita ini sudah berumur seperti bapak-bapak ini, perkara yang berkaitan dengan akhirat itu tentunya lebih diutamakan. Maka pengajian-pengajian yang diadakan di tempat-tempat masjid-masjid itu penting karena ruh kita itu butuh ilmu agama. Kalau makan dan minum kita sangat membutuhkan untuk lahiriah kita. Untuk batin, untuk ruh agama itu butuh ilmu agama. Maka dengan pengajian ini kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir itu bisa bertambah ilmunya dan mengamalkannya. Bapak-bapak, nggih. Di kesempatan ini kita hanya berbicara tentang pentingnya kita berangkat menuju masjid. Ini ilmu yang kita dapatkan hari ini itu berbicara tentang pentingnya kita pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa rumah-rumah Allah itu adalah rumah yang dipakai untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, dan tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Karena memang di masjid ini manusia berkumpul dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW dengan beberapa sumber, yaitu dalam kitab Bukhari Muslim, dalam kitab Sahihain, kata Nabi SAW, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan, memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, berarti wudunya di rumah. Maksud hadis ini keutamanya diantaranya berwudu di rumah, ya, yaitu berangkat ke masjid, kemudian lam yakhuttu khutwatan, tidaklah dia itu melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat bagi orang tersebut satu derajat. Derajat ki opo, Pak? Derajat dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang lain. Derajatnya Allah itu, satu derajat itu luasnya, lebarnya antara jarak bumi dan langit. Itu didapatkan di mana? Didapatkan nanti di akhirat, di jannah, di sorga. Karena di sorga itu manusia memiliki tingkatan-tingkatan di dalam sorga. Kenikmatannya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walaupun sudah sama-sama masuk sorga. Maka orang yang punya amalan yang banyak, amalan yang baik yang diterima oleh Allah, semakin banyak amalannya, maka derajatnya semakin tinggi. Makanya derajat yang paling tinggi itu dimiliki oleh para nabi, oleh para rasul, karena mereka memang orang-orang yang paling utama di antara manusia. Selain mereka memiliki amalan yang tertinggi, amalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mereka pula orang-orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membayangkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu dengan dakwahnya menyebabkan kita itu semuanya mengenal Islam. Betapa banyak orang yang masuk Islam dari dulu sampai sekarang.
itu pahalanya itu mengalir kepada orang yang mengajak. Kalau Nabi SAW orang yang pertama mengajak manusia, berarti orang yang paling banyak mendapatkan pahala yang mengalir padanya. Nah, itu bisa dibayangkan, orang yang sholat pahalanya selain dia dapatkan, juga didapatkan Nabi. Atau didapatkan orang yang mengajak padanya. Orang yang mengajak padanya juga pahalanya juga mengalir kepada orang yang pertama, yaitu Nabi SAW. Orang yang membaca Al-Quran, pahalanya juga Nabi SAW mendapatkannya. Sekian banyak orang yang membaca Al-Quran. Dan amalan-amalan Islam yang lainnya yang memang telah diajarkan Nabi SAW. Jadi, derajat itu adalah bentuk tingkatan manusia nanti di surga. Sebagaimana tingkatan yang paling tertinggi dimiliki oleh para nabi, para rasul, mereka berada di jannah yang paling tinggi, surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan wa khuttat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu kesalahan dari satu langkah. Kalau langkahnya banyak, itu sesuai dengan hitungan langkahnya, maka sebanyak itu pula kesalahan dan dosa itu diampuni oleh Allah. Begitu pula derajatnya juga diangkat sesuai dengan langkah yang kita langkahkan. Hadis ini hadis yang disampaikan Nabi SAW dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, dan hadis ini hadis yang sahih, ceritanya cerita yang benar, yang bersanad, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ada cerita yang tidak bersanad, cerita yang tidak ada sumber yang benar, maka cerita-cerita yang seperti itu bisa menjadi cerita yang bohong. Sedangkan hadis yang kita baca ini sanadnya bercerita, sanadnya itu bersambung dari Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus bersanad bersambung sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan hadis ini dalam kitab-kitabnya, kemudian dibaca oleh orang-orang yang setelahnya, ya, memiliki sumber yang jelas, sehingga kita tidak ada keraguan dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini. Berarti ceritanya cerita yang benar, omongannya omongan yang benar, bukan omongan yang bohong. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, juga Nabi SAW menyampaikan satu firman Allah Ta'ala, yaitu dengan dinamai dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu hadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi konteks redaksinya disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau firman Allah berupa Al-Quran, itu langsung Allah yang berfirman dan disampaikan oleh Jibril, ya, diwahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi, tapi langsung dicatat berupa Al-Quran. Jadi ada dua wahyu, wahyu yang berupa hadis Qudsi, dan kedua wahyu yang berupa Al-Quran. Jadi firman Allah Ta'ala, dan wahyu yang ketiga, wahyu yang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menerjemahkan dalam bentuk bahasanya. Ya, ini semuanya ada di dalam ajaran Islam. Disampaikan di dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan, Innallaha kataba as-sayyi'at wal hasanat. Allah itu telah mencatat kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan. Maksudnya, ada seorang berbuat kejelekan dicatat, ada yang berbuat kebaikan pun dicatat. Kemudian dalam hadis ini dikatakan tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan maksudnya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, berniat berbuat kebaikan, satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya. Sudah niat tetapi tidak mengamalkannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut yang sudah meniatkan yang baik tadi tapi belum sempat mengamalkan itu dengan satu kebaikan yang sempurna.
Ini kebaikan, keutamaan, karunia Allah kepada kita semuanya. Satu kebaikan yang tidak dikerjakan tapi sudah diniatkan pun dianggap sebagai suatu kebaikan. Kemudian wa in hamma biha, kalau orang itu menginginkan satu kebaikan, fa amilaha, kemudian mengamalkannya, katabahallahu, Allah akan mencatat bagi orang tersebut asyru hasanat, 10 kebaikan. Jadi kalau sudah diniatkan kebaikan, diteruskan dengan amalan, maka dicatat sebagai 10 kebaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan sampai 700 kali dan sampai yang Allah kehendaki. Itu tergantung daripada tingkat keikhlasan dalam amalan. Maka minimal seorang itu beramal kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipat kebaikan lagi. Ya Pak, niki keutamaan atau hikmah Allah kepada kita semuanya. Makanya orang-orang itu jangan sampai bangkrut di akhirat. Karena satu amalan kebaikan dilipat gandakan 10 sampai yang Allah kehendaki. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan pula tentang kejelekan. Kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'atin, apabila seorang itu berkeinginan berbuat kejelekan, satu kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak menjalani kejelekan tadi, dia tinggalkan, tidak menjadi suatu amalan dia, kemudian katakan katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu sayyi'atan kamilatan, atau dikatakan apa? Hasanatan kamilatan. Dia tidak beramal kejelekannya, maka Allah mencatat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Jadi orang berniat jelek, kemudian tidak menjalaninya, justru mendapatkan satu kebaikan. Allah catat sebagai satu kebaikan. Kemudian fa in hamma biha, kemudian dia berkeinginan berbuat kejelekan, fa amilaha, dan beramal dengan kejelekan tadi, katabahullahu, Allah akan mencatat baginya sayyi'atan wahidah, yaitu satu kejelekan saja. Jadi kalau orang beramal kejelekan dengan niat kejelekan kemudian beramal, itu hanya mendapatkan dosa satu kesalahan. Sedangkan orang yang beramal kebaikan itu akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Berarti sebenarnya kita itu orang-orang yang beruntung. Seorang muslim itu orang-orang yang beruntung. Kalau ditimbang kebaikan dan kejelekan nanti, itu tentunya kebaikan itu pasti lebih memberati, lebih banyak daripada apa? Kejelekannya. Ini Bang. Jadi kalau memangnya kita berangkat ke masjid saja sudah mendapatkan pahala yang banyak dari langkah, belum lagi nanti masuk masjid sholat apa? Tahiyatul masjid mamanya sempat maunya. Belum lagi berzikir sebentar, subhanallah atau astagfirullah. Setiap kalimat itu dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kali kebaikan atau lebih. Belum nanti sholat wajibnya, kalau kewajiban itu pahalanya tidak disebutkan dalam hadis berapa pahalanya, karena saking banyaknya pahala itu. Pahala kewajiban itu lebih tinggi dari pahala yang sunat, sehingga tidak disebutkan berapa banyak pahala tersebut. Sehingga pahala yang banyak itu dilipat gandakan dengan 10 kali atau lebih. Maka kalau kita mau menimbang-nimbang nanti, kita itu sebenarnya orang-orang yang beruntung. Orang muslim itu orang-orang yang beruntung. Ya, tetapi dalam hadis Nabi SAW disebutkan juga ada orang yang bangkrut di akhirat. Kenapa itu sebabnya? Karena perbuatan kedoliman kepada orang lain. Itulah yang menjadi dia bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang yang didolimi itu nanti di akhirat nanti akan datang kepada Allah menuntut haknya yang dilangkahi, yang dilanggari di dunia. Maka nanti Allah mempersilakan orang yang didolimi tadi untuk mengambil kebaikan dari orang yang mendolimi. Makanya Nabi mengatakan, orang itu datang dengan amalan haji, orang itu datang dengan amalan sholat, orang itu datang dengan amalan puasa dan seterusnya dari amalan kebaikan, tetapi dia menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Tadi, karena dia berbuat kedoliman kepada orang lain. Nanti ada datang satu, minta kebaikan.
Ada lagi yang datang lagi minta kebaikan padanya, diambil kebaikannya di akhirat. Sampai akhirnya orang yang mendolimi orang banyak itu kebaikannya habis. Sudah habis, masih ada yang datang mau mengambil kebaikan dan dia tidak punya. Kemudian karena dia tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan orang yang didolimi justru ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Akhirnya dia menjadi orang yang masuk ke dalam api neraka dengan sebab kejelekan dan tidak ada kebaikan padanya. Maka dari pelajaran ini, banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan, beramal soleh, banyak-banyaklah demikian, tapi jangan sekali-sekali memperbanyak berbuat kedoliman. Itu penting itu Pak. Kenapa orang itu bangkrut di akhirat? Karena kedoliman itu. Makanya kita berbuat kebaikan sedikit, tidak ada kedoliman mamanya, itu lebih baik. Melangkahi hak-hak orang lain. Contoh ya Pak, kedoliman itu misalnya seorang datang ke orang lain memukul tanpa sebab, menampar saja gitu. Itu namanya kedoliman. Karena dia melakukan suatu perbuatan tanpa hak, tanpa benar. Maka itu kedoliman namanya. Atau mencuri barang orang, mencuri barang orang, mengambil barang orang, padahal itu bukan miliknya, milik hak orang lain. Itu namanya juga apa? Kedoliman. Nah, kalau begitu kita sudah memahami yang namanya kedoliman itu orang berbuat kepada orang lain tanpa haknya. Itu kedoliman. Ya, Pak. Sampai ada pertanyaan ya, Pak, dalam pengawasan itu ada pertanyaannya saking memperhatikan tentang kedoliman itu pertanyaannya ngoten Pak. Jadi Ustadz, bagaimana kalau orang di jalan raya misalnya niku ada pengendara yang mengambil jalan pengendara yang lain. Apakah itu termasuk mengambil hak orang lain? Enggak, termasuk. Kalau jawabannya enggak termasuk, karena kalau dia mengambil jalan orang lain, itu berarti dia mendolimi orang lain. Kalau tidak terjadi kecelakaan, ya itu namanya belum takdir, tapi dia telah mengambil apa? Hak orang lain. Tapi kalau sudah terjadi kecelakaan, itu lebih parah lagi, karena mengambil apa? Jalan hak orang lain. Itu termasuk juga kedoliman. Maka kedoliman itu sebenarnya perbuatan yang harus kita perhatikan, karena yang demikian itu akan mengurangi kebaikan kita di akhirat nanti. Ya Pak Bang, apalagi orang mengambil barang orang secara terang-terangan, korupsi umpamanya. Itu namanya mengambil hak orang lain, apalagi hak itu orangnya banyak sekali. Nah, setiap orang itu pasti akan ditanyakan tentang apa yang diperbuat. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian Nabi menjelaskan, seorang pemimpin pada rakyatnya akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang bapak, seorang suami akan diminta tentang pertanggungjawabannya terhadap rumahnya, rumah tangganya. Seorang istri pun akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang menjadi tanggung jawab dia ketika suaminya pergi dan dia apa? Dia itu bertanggung jawab di rumahnya. Seorang diri itu akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita itu pemimpin pada diri kita sendiri. Jadi akan diminta pertanggung jawab pula tentang apa yang kita pimpin dari diri kita sendiri. Jadi minimal setiap orang itu pasti memimpin dirinya. Pasti mengatur apa? Dirinya. Maka itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kebaikan yang banyak itu penting untuk kita jalani, untuk kita dapatkan, tetapi hati-hati dari perbuatan kedoliman. Makanya kalau kita banyak berbuat dolim, ya kepada manusia, pada orang lain, maka kita banyak-banyaklah datang kepada mereka untuk minta pemaafan. Makanya kita kalau bertemu sama teman kita, sama orang lain itu sering apa Mas? Mintanya apa Mas? Maaf. Itu penting Pak, maaf-maafan itu. Kalau kita bergaul sama banyak orang kan berarti ada kemungkinan berbuat kedoliman buatan Pak. Iya, kalau banyak teman itu ada kemungkinan berbuat baik, ada juga kemungkinan berbuat apa? Kedoliman. Maka minta maaf itu penting.
minta dihalalkan, jangan sampai menjadi barang yang disimpan nanti. Ketika meninggal dunia masih unek-uneknya masih disimpan. Nanti di akhirat pasti dia minta. Karena di akhirat itu setiap orang membutuhkan kebaikan. Setiap orang membutuhkan kebaikan untuk menolong dia dari adab Allah. Makanya kalau diberi kesempatan mengambil kebaikan, pasti dia akan mengambilnya. Dia tidak akan membiarkan. Nah, salah satu orang itu mengambil kebaikan dari orang lain, itu dari jalan kenapa? Adanya perbuatan kedoliman. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita itu semakin banyak mengingat Allah dan mengurangi amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah, diantaranya adalah kedoliman. Ya. Kemudian setelah masuk masjid, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, setelah masuk masjid, tentunya masjid itu rumah Allah. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita lagi menunggu sholat umpamanya, masuk masjid itu kan macam-macam ya Pak. Ada yang datang di situ bukan untuk sholat, hanya sekedar masuk masjid, mungkin berzikir atau membaca Al-Quran. Kalau kita masuk masjid untuk sholat, maka orang yang menunggu sholat itu dianggap seolah-olah juga sedang sholat. Itu dalam hadis. Kita masuk ke masjid mau menunggu sholat maghrib dikomatkan. Selama menunggu itu kita dianggap sedang sholat, yaitu kurang lebih waktu yang ada. Mamanya mungkin waktu 10 menit. Kurang lebih 10 menit itu dapat berapa rakaat. Kalau kita sholat itu dapat berapa rakaat. Dihitung seperti itu. Kemudian kalau kita sudah sholat maghrib mamanya, kita menunggu sholat isya, selama itu pun kita dianggap apa? Sholat. Ya kita kurang lebih, kalau kita mamanya setengah jam itu kira-kira berapa rakaat kita dapat sholatnya. Kurang lebih demikian. Itu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan berapa? 10 kali lebih. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Nggih, Pak nggih. Kemudian selama kita menunggu waktu sholat pun di dalam masjid itu, selama kita tidak batal wudunya dan kita tidak menyakiti orang lain, itu dalam hadis disebutkan bahwa para malaikat itu punya doa kepada orang-orang tersebut. Disebutkan dalam hadis yang sahih, doanya Allahumma sholli ala fulan. Ya Allah, berikanlah salawat atas fulan. Salawat kalau disampaikan oleh malaikat artinya berikanlah rahmat, berikanlah kebaikan kepada orang tersebut. Itu namanya salawat malaikat kepada manusia. Ini Pak nggih. Nah, kemudian juga doanya Pak, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang tersebut. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang tersebut. Kemudian Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubat orang tersebut. Ini doanya para malaikat kepada orang-orang yang menunggu waktu sholat dari sholat berikutnya. Menunggu di masjid ya Pak, dalam kondisi dia tidak berhadas. Kalau hadas ya wudhu lagi. Kemudian dia dalam kondisi tidak menyakiti manusia. Tidak menyakiti manusia yang lainnya. Maka dia akan didoakan oleh para malaikat yang seperti itu. Padahal kita itu kan membutuhkan doa juga. Kita berdoa kepada Allah itu agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan ini didoakan oleh malaikat. Malaikat itu berdoa, makhluk yang tidak punya dosa. Yaitu memang mereka tidak dibebani syariah, sehingga mereka memang tidak berdosa. Tetapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Itu merupakan keutamaan bagi kaum muslimin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita hubungkan lagi dengan majelis ta'lim, ya tentunya lebih baik lagi keadaannya. Karena keutamaan mencari ilmu itu sangat banyak. Keutamaan mencari ilmu di majelis-majelis ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama orang yang ada di majelis zikir, majelis ilmu itu, di majelis di Baitul Ma'mur bersama malaikatnya, menyebutkan nama-nama si fulan, bahwa si fulan berada dalam majelis ini. Kemudian Allah memujinya.
Ya, kalau Allah yang memuji tentunya suatu kebaikan, ya Pak. Allah memuji itu berarti suatu kebaikan bagi orang yang dipuji. Orang yang dicela oleh Allah berarti orang itu rendah. Walaupun manusia itu memuji seorang, kalau Allah mencelanya berarti orang itu rendah. Begitu pula kalau Allah memuji seorang, ada yang mencelanya. Tapi kalau Allah yang memuji maka orang itu orang yang mulia, walaupun ada manusia yang mencelanya. Maka berzikir orang yang berada di suatu majelis ilmu itu disebutkan namanya di majelisnya para malaikat di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh sana. Ya, di hadapan para malaikat Allah menyebutkan nama tersebut. Kemudian dalam majelis ta'lim, majelis zikir seperti ini, itu para malaikat itu mereka itu bersof-sof duduk di majelis ini, naik ke atas langit itu bersof-sof karena mereka sangat memuliakan majelis ilmu. Itu keutamaannya. Kemudian dalam Quran disebutkan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan yang diberikan ilmu. Orang yang diberikan ilmu itu orang yang mencari ilmu. Mboten wonten ilmu laduni nggih, Pak. Mboten wonten ilmu laduni ku mboten wonten. Ilmu itu dengan ta'allum kata Nabi. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Caranya dengan belajar ilmu itu. Entah belajar itu dengan mendengar, atau belajar itu dengan membaca, atau belajar itu dengan melihat. Belajar itu dengan melihat, memperhatikan, bisa menjadi ilmu. Atau belajar dengan mendengar, atau belajar dengan apa? Membaca. Tapi kalau ujuk-ujuk, duduk-duduk, tidak ada suatu yang dikerjakan, ilmu itu datang, itu tidak ada, Bu. Tidak ada. Itu bisikan-bisikan dari syaitan aja yang ada. Jadi ilmu laduni itu tidak ada dalam Islam. Yang ada itu ilmu itu dipelajari. Jadi Nabi mengatakan al-ilmu bitta'allum. Berarti orang yang mendatangi majelis ilmu adalah orang yang mempelajari ilmu dengan cara mendengar, dengan cara melihat tulisan-tulisan, membaca dan seterusnya. Ya Pak, Bu, itu keutamaan daripada mencari ilmu dan majelis ilmu sekalian, dan kita itu berada di masjid Allah. Ada beberapa majelis ya Pak, majelis ilmu itu semuanya mulia. Tetapi keberadaan masjid tempat orang belajar ilmu itu lebih baik lagi. Karena masjid itu tempat turunnya rahmat. Masjid itu adalah tempat yang paling baik di permukaan bumi ini. Bisa saja orang itu taklim di pasar, bisa. Dia mengumpulkan orang di pasar, kemudian apa? Di situ diadakan apa? Pengajian. Bisa, bagus. Tapi tempat yang paling bagus itu masjid. Itu tempat yang paling bagus itu masjid. Masjid itu tempatnya lebih bersih, lebih suci, nggih Bang nggih? Lebih bersih, lebih terjaga. Kemudian di sana banyak orang berzikir kepada Allah, tempat orang berzikir kepada Allah, dan tempat ini paling baik. Dan kita mengadakan taklim, mengadakan pengajian, pengaosan di dalam masjid itu adalah pengadaan yang paling terbaik. Itu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian untuk nasihat berikutnya, itu nasihat agar kita itu istiqomah dari kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Apalagi masa umur kita itu semakin tua, Bu, semakin sepuh. Maka istiqomah itu penting. Amalan yang pernah kita kerjakan dahulu itu mbok ya dipertahankan, terus dijalani sampai nanti kita itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kita beramal kebaikan yang pernah kita kerjakan, sehingga keadaan husnul khotimah itu didapatkan. Husnul khotimah itu artinya meninggal dalam kondisi beramal kebaikan. Kalau kita tidak sering istiqomah mengajekkan amalan-amalan kebaikan, kita khawatir kalau meninggal itu kosong dari amalan apa? Kebaikan. Maka dibiasakan Pak Nggih, jangan kali-kali menganggap remeh suatu amalan kebaikan, walaupun amal kebaikan itu kecil, jangan diremehkan, dijalankan, diistiqomahkan. Walaupun amalan kebaikan itu kecil, dijalani.
Jangan sampai diremehkan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna ma'ruf. Janganlah sekali-kali kalian wahai para wanita merendahkan amalan kebaikan. Ya, itu jangan sampai. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu punya kikil kaki daripada hewan seperti kambing, seandainya itu ada, kamu memasaknya, kemudian kamu memperbanyak kuahnya, memberikan kepada tetangganya. Itu sampai mengumpamakan seperti itu kebaikan pula. Punya kaki dari kikil kambing mamanya, dimasak, diperbanyak kuahnya, ya, kemudian diberikan kepada tangganya. Itu kebaikan pula, walaupun mungkin dirasa rendah kebaikan itu. Ya, jadi kebaikan itu walaupun kecil jangan direndahkan, diistiqomahkan, diamalkan terus. Hari tua kita semakin tua semakin apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat kami ini kami tunjukkan juga kepada kami sendiri. Ya, kami adalah orang yang sering menyampaikan pengajian, ya, pengawasan di masa hidup yang sudah seperti ini. Kalau backgroundnya seperti panjenengan, sama. Dulu sekolah biasa. Kula nggih tamatan SMA 1 Sleman Pak Anggonggo. Panjenengan tahun pinten nggih? 87. Kula tahun 90. Sama Mas Kusno. Nggih. Seangkatan A1 sami nggih kula nggih. Masih Bapak Pak Najib, Pak sinten niku? Sing dhuwur tinggi niku Pak siapa? Pak Najib nggih jenenge. Pak Najib nggih. Jadi Pak Gonggoe alumni sami kalih kula. Oh sami. Pak tahun pinten Pak? Oh 886 berarti lebih lagi nggih. Nggih. Senior. Nggih. Tepang Mas Seno napa Pak Selili? Tepang mboten nggih Pak? Seno Aji sing wingking nggih. Niku kula kos-kosan mriko. Kula kosan niki nggih. 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 Sama UPN. UPN kula nggih UPN, Pak. Sami UPN. Nggih. Jadi perkembangan atau sejarah kita beda-beda, tetapi bukan maksudnya membedakan, tetapi yang penting itu ketika kita ditempatkan dimanapun, dari jabatan yang kita miliki, kita jadikan sebagai amal soleh, kebaikan. Karena kebaikan di sisi Allah itu bukan dilihat dari orangnya, tetapi dari amalannya yang ikhlas kepada Allah. Dia bisa menjadikan amalan itu sebagai amalan yang menolong dia di akhirat nanti. Makanya Pak Gonggo sekarang sebagai Ketua Takmir, dijadikan amalan itu sebagai amal soleh Pak. Betul-betul dijadikan kesempatan untuk amal soleh. Jangan dijadikan sebagai amalan yang justru amalan itu merugikan kita. Yang tadinya punya kesempatan untuk kita banyak berbuat kebaikan, justru kita itu tidak memanfaatkannya. Itu jangan. Jadi setiap yang kita miliki jabatan atau kedudukan itu kita jadikan sebagai amal kebaikan ya Pak. Jadi begitu. Jadi sama. Jadi itu juga nasihat pada diri saya sendiri, karena demikian pula perjalanan background kita yang mungkin sama, tetapi di hari-hari ini agak berbeda. Itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Siapa orangnya, bagaimana nanti di hari tuanya, tetapi syariat memerintahkan kepada kita, karena kita tidak tahu masa akhir kita itu seperti apa, baik atau jelek. Syariat memerintahkan kepada kita untuk berusaha kepada kebaikan. Karena syariat memerintahkan kepada kebaikan, maka mudah-mudahan Allah membiasakan kita kepada kebaikan, kemudian nanti di akhir hayat itu juga kebaikan pula. Nggih Pak, Bu, nggih. Kalau begitu saya cukupkan dulu nasihat ini, maka kalau ada maunya pertanyaan, monggo dipertanyakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan, nggih. Monggo. Monggo Pak, monggo nggih. 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 Kami sebelumnya minta maaf kalau kemudian apa yang saya sampaikan, saya analogikan ini nanti kemudian tidak benar. Yang pertama masalah kemudian baik dan jelek. Nggih. Itu hitungannya ke nanti seperti yang disampaikan tadi.
mereka nanti pada akhirnya selesai menjalani di neraka ini sampai ke surga atau Ya. itu yang pertama. Ya, ya. Yang kedua kemudian yang tadi sampaikan bahwa kita hati-hati berbuat karena ada kemungkinan nanti kita diberi, termasuk tatkala kita memakai jalan yang sebenarnya menjadi hak orang lain. Melihat kondisi kita yang keseharian fakta di Lapangan. Iya. kadang kita harus seperti itu. Iya. Namun kemudian apakah kalau kesempatan itu ada, akan luar nyalip Oke. kesempatan itu ada. Lain lagi kalau kemudian kita membahayakan Orang lain. itu bagaimana? Oke. Mengapa Pak Matur? Iya. Kalau masalah yang berkaitan dengan posisi kita nanti di akhirat, itu satu kata, satu perkataan saja sebenarnya. Selama kita tidak berbuat kesyirikan, kita tidak akan kekal dalam api neraka. Itu sudah menjadi satu pokok akidah Islam. Selama seorang itu muslim dan tidak berbuat kesyirikan, atau mungkin pernah berbuat kesyirikan kemudian bertobat, selesai kan? Kalau tobat berarti Allah menerima tobatnya, berarti dia masih hidup kan? Dia bertobat. Maka dia tidak akan kekal dalam api neraka walaupun sempat masuk dalam api neraka karena dosa-dosanya yang lainnya. Nah, itu pokok pembicaraannya. Sehingga tadi yang ditanya Pak Unggo, kalau mamanya kebaikan-kebaikan itu gimana? Ya, kalau orang itu tidak banyak berbuat dosa dan Allah itu kan memiliki kehendak. Selama dia tidak berbuat dosa syirik dan dia tidak bertobat daripadanya. Maunya kalau dia bertobat selesai, dosa syirik pun akan diampuni. Tapi kalau dia tidak bertobat dosa syirik, meninggal, maka Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Kalau dosa yang lain, itu menurut kesepakatan para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang tidak berbuat syirik, tapi dia banyak berbuat dosa yang lain, dosa besar, maka dia itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni segera, nggak apa-apa, diampuni, walaupun dia tidak bertobat. Kalau dosa selain dosa syirik. Tapi kalau Allah kehendaki dia diadab dulu di api neraka, dia masuk dulu api neraka, dicuci dulu kehendak Allah, kemudian dia akan keluarkan masuk dalam surga. Karena dia tidak berbuat syirik. Oke, Pak. Nah, kalau dia bertobat dari dosa-dosanya, otomatis Allah menerimanya. Jadi mamanya seorang itu berbuat dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa besar banyak, tidak berbuat dosa syirik. Dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar tadi, diterima oleh Allah. Selesai berarti kan? Tapi kalau dia tidak sempat bertobat, dia di bawah kehendak Allah. Allah menginginkan untuk mengampuninya, maka Allah ampuni, selesai. Kalau Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya, Allah hanya masukkan api neraka, itu pun tidak kekal. Karena sebab dosanya Allah masuk api neraka, kemudian dikeluarkan masuk ke dalam surga. Makanya beruntung orang-orang yang muslim. Nah, sekarang panjenengan mau milih yang bertobat atau tidak? Tentunya yang bertobat, karena bertobat selesai sudah. Sudah bertobat dari kesalahan kita, dosa kita, sebesar apapun dosanya, kalau bukan dosa syirik, masya Allah. Ya, kalau dosa syirik saja diampuni Allah kalau bertobat, apalagi dosa-dosa besar yang lainnya. Hanya bahayanya dosa syirik itu apa, Pak? Kalau tidak bertobat tidak diampuni. Dasarnya Al-Qur'an, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik, yaitu lebih ringan dari dosa syirik, yaitu dosa-dosa yang lainnya, walaupun dosa besar, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik itu termasuk dosa besar yang paling besar, tetapi jenis dosa yang tidak diampuni Allah kalau orang itu tidak bertobat, meninggal dalam kondisi syirik, tidak bertobat, Allah tidak akan ampuni. Sedangkan dosa-dosa besar yang lain, walaupun orang itu tidak sempat bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah, tapi dia tidak kekal dalam api neraka. Nggih, Pak nggih. Bu, perhatikan dosa syirik itu yang paling penting karena kita berbeda dengan kaum yang lainnya karena dalam hal masalah kesyirikan, syirik itu, ya. Kemudian yang kedua, Pak, monggo. Jadi masalah-masalah seperti itu. Jadi
di sini pembicaraan kita secara umum tadi. Kenapa itu dianggap melanggar hak? Oh, ya, kondisi itu secara umum. Kalau kita kondisikan dengan kondisi kita, ya jalan-jalan di negara kita, tentunya kondisi itu tidak bisa, tidak pas. Apalagi polisi itu kadang-kadang membolehkan juga karena kondisi macet dan seterusnya. Dia bolehkan maunya lewat jalan luar kota, mau ke Magelang, ono truk pasir Pak, jalannya kecepatannya 30 km per jam. Padahal orang luar kota itu rata-rata kecepatannya ya 60-70 ke atas. Jadi nggak bisa Pak, mesti nanti jadi antreannya panjang sekali. Pertama 1 di belakang, kedua 3, 4, 5, mungkin 15 menit sudah panjang sekali itu. Nah itu kalau nggak ada yang mau melewati dari sebelah kiri atau sebelah kanan, ya tentunya macet Pak. Maka itu diperbolehkan ya, nggak ada masalah karena juga mengganggu pengendara yang ada di belakang dan mengganggu banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin dituju. Jadi kadang kan sebelah kiri juga Pak, karena jalannya sebelah kirinya justru lebih lapang ya. Kalau mau sebelah kanan, kendaraan depan malah banyak. Itu kadang seperti itu, insya Allah diperbolehkan karena ada kepentingan. Jadi pembicaraan tadi secara umum itu mengambil hak orang lain itu secara umum. Adapun penerapannya dilihat dari suasana jalan atau suasana yang ada. Muatan mawon pembahasan kita. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Nggak ada Bu, Bapak-bapak. Nanti kita pembahasannya pekan depan kan menyambung sedikit tentang apa Mas? Tentang Bapak-bapak, tentang apa ya? Andri? Pengurusan jenazah, tapi sudah paling terakhir, termasuk yang terakhir itu membawa jenazah ke kuburan, melengkapi pembahasan yang sebelumnya biar lebih lengkap. Tapi di hari ini hanya sekedar nasihat karena pertemuan pertama dari waktu yang telah kita jalani selama ini, pengajian yang tertunda, hingga kita memberikan nasihat, menyemangati. Ya, kalau nanti pekan depan paling kita melengkapi pembahasan tentang membawa jenazah ke tempat perkuburan. Bagaimana syariat Allah kepada kita, nanti kita akan membahasnya. Ya monggo, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah ya, sudah masuk Isya, kita cukupkan dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.